Assalamualaikum sobat pintar. Nyam nyam nyam. Di sini siapa yang suka makan? Hayo ngaku. Apa sih makanan kesukaan kalian? Apakah teman-teman tahu gimana proses pencernaan dalam tubuh kita? Untuk itu, yuk kita simak materi ini yang berjudul Sistem Pencernaan Manusia. Pada materi ini, kita akan belajar lagi ya bersama Kak Alia. Sebelum memulai pembelajaran, siapkan dulu ya LKS kalian. Dengarkan instruksi yang kakak berikan. Nanti teman-teman kalau sudah melakukan pembelajaran, mampu menganalisis sistem pencernaan pada manusia dan memahami gangguan yang berhubungan dengan sistem pencernaan, serta upaya menjaga kesehatan sistem pencernaan dengan benar. Untuk itu, yuk simak penjelasannya. Coba deh kalian pikir, setiap hari kita beraktivitas, kita tuh butuh banyak energi loh buat ngelakuin aktivitas. Kita memerlukan asupan nutrisi yang cukup untuk menunjang pertumbuhan. Nutrisi pada makanan berperan dalam memberikan energi dan bahan untuk perkembangan, pertumbuhan, dan juga perbaikan sel tubuh. Hayo, nutrisi apa saja sih yang terkandung dalam makanan yang diperlukan oleh tubuhmu? Yuk tulis jawabanmu di LKS ya. Makanan harus mengandung komponen gizi yang seimbang. Makanan bergizi adalah makanan yang mengandung nutrisi yang dibutuhkan oleh tubuh. Beberapa nutrisi yang dibutuhkan oleh tubuh diantaranya ada karbohidrat, lemak, protein, vitamin, mineral, dan juga air. Karbohidrat adalah sumber makanan yang sumber utamanya berasal dari tumbuhan. Karbohidrat terdiri atas unsur karbon, hidrogen, dan oksigen yang tersusun dalam suatu susunan tertentu. Tahukah kamu apa saja contoh bahan makanan sumber karbohidrat? Selain dihasilkan oleh biji-bijian dan umbi-umbian, karbohidrat juga dihasilkan oleh buah-buahan seperti pisang, mangga, dan juga pepaya. Jenis karbohidrat yang kita konsumsi kebanyakan berupa karbohidrat kompleks, misalnya seperti amilum. Di dalam rongga mulut, karbohidrat diubah menjadi zat gula yang lebih sederhananya dengan bantuan enzim petialin. Akan tetapi, zat-zat itu belum dapat diserap oleh saluran pencernaan. Karbohidrat yang siap dimanfaatkan tubuh adalah monosakarida seperti glukosa, dan galaktosa. Di dalam usus 12 jari, karbohidrat diubah menjadi glukosa oleh enzim amilase yang dihasilkan oleh kelenjar pankreas. Selanjutnya, glukosa diserap oleh pembuluh darah melalui jotot usus halus, kemudian diangkut ke hati. Bentuknya diubah sesuai dengan keperluan tubuh. Sebagian lagi terus dialirkan melalui darah untuk diedarkan ke seluruh jaringan tubuh. Mengkonsumsi karbohidrat terlalu berlebihan dapat menyebabkan penyakit gula atau diabetes. Tahukah kamu penyakit diabetes atau gula? Apa penyebab utama penyakit tersebut? Dan bagaimana sih upaya pencegahannya? Lemak merupakan unit penyimpanan yang baik untuk energi. Kelebihan energi dari makanan yang kamu makan akan diubah menjadi lemak dan disimpan untuk digunakan di lain waktu. Selain sebagai sumber energi, lemak berfungsi sebagai pelindung tubuh dari kedinginan, cadangan bahan makanan, serta pelarut vitamin A, D, E, dan K. Berdasarkan struktur kimianya, dikenal lemak jenuh dan lemak tak jenuh. Coba sebutkan contoh lemak tak jenuh dan lemak jenuh yang terdapat pada makanan. Protein merupakan bahan pembangun tubuh yang utama. Protein dibangun oleh senyawa sederhana yang disebut dengan asam amino. Berdasarkan asalnya, protein dapat dibedakan menjadi dua macam, yaitu protein hewani dan protein nabati. Coba, apa yang kamu tahu tentang protein hewani dan protein nabati? Salah satu fungsi protein adalah sebagai sumber energi. Coba sebutkan fungsi lain dari protein. Vitamin merupakan zat pengatur yang tidak dapat menghasilkan energi. Vitamin diperlukan oleh tubuh untuk mengatur fungsi tubuh dan mencegah beberapa penyakit. Vitamin dikelompokkan menjadi dua, yaitu vitamin yang larut dalam air dan vitamin yang larut dalam lemak. Khusus vitamin D dapat terbentuk ketika kulit terkena sinar matahari karena di dalam tubuh ada provitamin D. Coba sebutkan jenis vitamin, sumber, manfaat, serta gejala kekurangan vitamin.
Walaupun kebutuhan vitamin oleh tubuh relatif sedikit, namun apabila tubuh kekurangan vitamin akan timbul gejala-gejala yang mengganggu kesehatan. Orang yang kekurangan vitamin akan menderita avitaminosis. Gejalanya tergantung pada jenis vitamin yang kurang. Sedangkan orang yang kelebihan vitamin akan menderita hipervitaminosis, yaitu penimbunan vitamin dalam tubuh yang menimbulkan gejala-gejala keracunan. Mineral berfungsi sebagai pelindung dan pengatur kerja alat-alat tubuh. Ada dua mineral, yaitu makroelemen dan mikroelemen. Mineral merupakan nutrisi yang sedikit mengandung atom karbon. Satu jenis makanan yang kita konsumsi ternyata dapat mengandung lebih dari satu zat gizi. Misalnya pada susu terkandung protein, lemak, serta mineral berupa kalsium. Coba sebutkan fungsi lain dari mineral yang diperlukan oleh tubuh kita. Sekitar 70% tubuh manusia terdiri atas air. Tulang manusia yang keras 30-40% penyusunnya adalah air. Kenyataan ini menunjukkan bahwa air merupakan zat yang sangat penting bagi manusia. Tahukah kamu apa fungsi air bagi tubuh manusia? Kebutuhan manusia akan air dalam sehari sekitar 2 liter atau 8 gelas. Air dapat diperoleh secara langsung dalam bentuk air minum atau secara tidak langsung dalam bentuk makanan. Coba kamu sebutkan makanan atau buah-buahan apa saja sih yang banyak mengandung air? Proses pencernaan adalah proses pemecahan makanan menjadi molekul yang lebih sederhana. Pada manusia, makanan dicerna oleh organ pencernaan dimulai dari mulut dan berakhir di anus. Coba gambarkan proses pencernaan makanan pada manusia. Jangan lupa beri keterangan pada masing-masing gambar dan juga fungsinya. Tukarkan jawabanmu dengan temanmu. Diskusikan jawabanmu. Lengkapilah jika gambarmu kurang lengkap. Pencernaan makanan terbagi atas dua macam, yaitu pencernaan mekanis dan pencernaan kimiawi. Pencernaan mekanis terjadi ketika makanan dikunyah, dicampur, dan diremas. Sedangkan pencernaan kimiawi terjadi atas reaksi kimia yang menguraikan molekul besar makanan menjadi molekul yang lebih kecil. Benarkah pencernaan mekanis dan kimiawi terjadi dalam mulut? Coba deskripsikan bagaimana pencernaan mekanis dan kimiawi terjadi. Proses pencernaan makanan tidak dapat dilepaskan dari enzim dan beberapa zat kimia lainnya. Enzim adalah protein yang berfungsi mempercepat laju reaksi kimia dalam tubuh. Coba bersama kelompokmu lengkapilah nama organ yang berperan dalam proses pencernaan, nama enzim atau zat kimia yang dihasilkan, dan fungsinya dalam sistem pencernaan makanan. Gangguan pada sistem pencernaan makanan dapat disebabkan oleh faktor luar seperti makanan yang beracun atau toksin bakteri dan faktor dalam seperti kelainan alat pencernaan makanan. Coba sebutkan apa saja gangguan pada sistem pencernaan beserta penyebab dan cara menanggulanginya. Tulislah hasil diskusimu di LKS ya. Obesitas adalah suatu kondisi tubuh yang memiliki kandungan lemak berlebih sehingga dapat menimbulkan efek negatif pada kesehatan. Tahukah kamu untuk mengetahui apakah tubuhmu mengalami obesitas atau tidak dapat dilakukan dengan menghitung indeks massa tubuh dengan rumus sebagai berikut. Bandingkan hasil perhitungan IMT dengan kriteria tabel di bawah ini. Coba hitung indeks massa tubuhmu dan juga indeks massa tubuh teman kelompokmu. Analisislah apakah di antara kalian ada yang mengalami obesitas. Diskusikanlah dengan kelompokmu apa yang menyebabkan seseorang mengalami obesitas dan apa saran agar tidak mengalami obesitas. Mungkin cukup sekian dari Kak Alia. Jangan lupa untuk mengerjakannya di LKS masing-masing ya. Sampai jumpa di pertemuan berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.